semua, bertemu lagi dengan saya, Makta Zahro, dengan alur cerita Darah Garuda dari sequel Merah Putih. Sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya kalian simak dulu tokoh penting dalam film ini. Jika sudah, mari kita mulai. Di awal film terlihat Mayor Van Gardner hendak masuk ke dalam sebuah area perkebunan yang dijaga ketat oleh tentara Belanda. Rupanya di dalam mobil tidak hanya dirinya sendiri, namun ada Dayan yang mengancam akan membunuh jika tidak menuruti perintahnya. Tak lama kemudian, datang pula sebuah mobil berisi tentara Indonesia yang sedang menyamar. Marius dan Letnan Amir berada di depan, sedangkan Thomas bersembunyi di atas mobil. Dirasa aman, petugas itu pun memberikan mereka untuk masuk. Sementara itu, di dalam perkebunan terlihat ada Melati, Senja, dan salah seorang wanita yang sudah diganggu oleh para tentara Belanda. Di sisi lain, saat Dayan lengah, Letnan Vergardner berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian datanglah pasukan Letnan Amir menembaki pasukan Belanda yang kemudian berhasil membawa pergi Melati dan Senja. Karena kehabisan bahan bakar, mereka semua terpaksa berjalan kaki ke hutan untuk menghindari kejaran Belanda. Saat malam tiba, rupanya mereka menyandra salah satu tentara Belanda. Karena kebenciannya pada tentara Belanda, wanita yang sempat dilecehkan tadi pagi langsung saja menembak mati tentara tersebut. Lalu wanita itu pun memilih untuk kembali saja ke dalam perkebunan, karena dirinya tidak ingin mati sia-sia di tempat itu. Saat semuanya sudah tertidur, Senja lalu teringat akan masa lalunya. Semuanya tewas dihabisi oleh amukan massa karena dianggap sebagai pengkhianat. Saat matahari telah terbit, mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari kamp pasukan Jenderal Sudirman. Di tengah perjalanan, akhirnya mereka bertemu dengan salah satu pasukan Jenderal Sudirman bernama Sersanianto. Sersanianto mengantarkan mereka ke kamp terdekat dan bertemu dengan Mayor Fadli. Fadli merasa kagum dengan aksi yang dilakukan oleh pasukan Letnan Amir kemarin. Menurutnya, strategi yang dibuat oleh Letnan Amir dan pasukannya dalam menjebak para tentara Belanda adalah hal yang luar biasa. Karena itulah, Mayor Fadli kemudian mengangkat mereka semua menjadi letnan dan kaptennya adalah Amir. Mayor Fadli kemudian membuatkan sebuah misi untuk Kapten Amir dan pasukannya. Misinya yaitu kapten dan lainnya harus menghancurkan pembangunan lapangan udara Belanda sebelum pembangunan tersebut selesai. Sersanianto kemudian mengajak kapten untuk melihat pasukannya. Salah satu bocah bernama Budi dianggap sebagai yang paling jitu dalam pasukannya. Kapten Amir meminta Sersanianto untuk segera menyiapkan pasukannya dalam waktu 2 jam. Setelah semuanya siap, akhirnya mereka berangkat ke kota. Sebenarnya di sini Kapten Amir berat hati untuk meninggalkan istrinya di tempat itu. Namun Kapten Amir juga tak bisa menolak tugas yang diberikan. Di tengah jalan, Kapten Amir berhenti untuk menunaikan ibadah sholat. Sersanianto mendekat untuk mengatakan kalau pasukannya diserang karena ada yang menjual informasi kepada Belanda. Sersanianto menuduh Thomas dan kawan-kawanlah yang melakukannya. Karena tidak ada bukti yang kuat, tentu saja Kapten Amir tak percaya dengan apa yang dikatakan Sersanianto dan menganggap semua itu hanyalah kebetulan. Setelah itu, Kapten Amir dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan. Namun sayangnya mereka dihadang oleh pasukan Belanda yang dengan cepat langsung menyerang mereka. Mari kita berjuang! Pasukan Kapten Amir yang tersisa berusaha kabur dengan mobil, namun sayangnya Dayan tidak bisa diselamatkan.
Karena dikejar oleh Belanda, Kapten Amir menyuruh pasukannya untuk membagi menjadi 2 kelompok. Sersan Yanto akan membawa mobil untuk mengalihkan perhatian mereka, sedangkan kapten dan lainnya akan berjalan kaki. Belum lama mereka berjalan kaki, tiba-tiba ada sekelompok orang yang telah mengepung mereka. Mereka lalu diborgol dan dibawa ke sebuah desa untuk menghadap Pak Yai yang memimpin desa tersebut. Kapten Amir berusaha meyakinkan Pak Yai bahwa mereka bukanlah mata-mata Belanda. Pak Yai yang tidak percaya begitu saja meminta pasukannya untuk tetap mengawasi mereka, sedangkan beliau akan melakukan sholat istikharah. Sementara itu, Dayan yang rupanya masih hidup harus menanggung derita karena disiksa oleh Mayor van Gardner. Tak lama, tiba-tiba Sersan Yanto masuk dan menghasut Dayan untuk bergabung saja bersama mereka. Rupanya orang dalam yang selama ini berkhianat dengan membocorkan informasi penting kepada Belanda adalah Sersan Yanto. Dayan yang sangat muak lalu meludahi Sersan Yanto. Mayor van Gardner lalu memerintahkan tentaranya untuk menghabisi Dayan. Sementara itu, Kapten Amir dan pasukannya akhirnya dibebaskan dan diberikan pelengkapan senjata oleh Pak Yai. Dayan yang terluka berhasil diselamatkan oleh seorang wanita di sana. Senja dan Thomas yang sudah sampai di kota kemudian menguping pembicaraan Mayor van Gardner dengan salah satu pasukannya. Senja dan Thomas kembali dan menyampaikan apa yang didengarnya kepada Kapten Amir. Mendengar rencana Mayor van Gardner yang menugaskan semua tentaranya untuk menjaga gudang bahan bakar, gudang senjata, dan lapangan udara. Hal ini tentunya bisa mereka manfaatkan untuk menyerang bangsa Belanda. Karena saat itu sedang tidak dijaga ketat, Kapten Amir dan pasukannya kemudian bergerak untuk melakukan serangan ke markas. Thomas sedang memasang bom, Budi terciduk oleh tentara Belanda. Terjadilah aksi tembak-nembak yang membuat semua penjaga bergerak menuju sumber suara. Saya pernah kemari. Sersan Yanto berpura-pura sedang disekap oleh Belanda agar dirinya tidak dicurigai oleh Thomas. Menyusul Thomas dan Budi, dirinya ditembak mati oleh Sersan Yanto. Dari belakang, Thomas yang melihat hal tersebut marah kepada Yanto, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bom akhirnya meledak tepat setelah Thomas dan Budi pergi dari tempat itu. Mayor van Gardner yang kebetulan sedang berada di lapangan udara sangat kaget mendengar suara ledakan dari markasnya. Saat sebagian besar tentara menuju ke markas, Kapten Amir dan pasukannya mulai bergerak ke lapangan udara. Sementara itu, Dayan yang sudah sembuh meminta izin untuk bertempur. Kapten Amir bertugas memasang bom di menara. Thomas ditugaskan untuk memasang bom di gudang bahan bakar, sedangkan Marius ditugaskan untuk meledakkan pesawat di sana. Namun, Mayor van Gardner mengetahui keberadaan mereka dengan cepat membunyikan alarm. Yang terluka parah akibat ledakan dibawa bersembunyi bersama yang lain di dalam menara. Posisi yang tidak menguntungkan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Di situ, Kapten Amir memohon pertolongan kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat, dan pertolongan itu pun benar-benar datang. Dayan tiba-tiba muncul dan langsung menembak tentara Belanda dengan sangat brutal. Sementara itu, Marius memilih menerbangkan pesawat itu ketimbang meledakkannya. Mengetahui Marius yang mengendalikan pesawat, Kapten Amir dan lainnya lalu bergegas untuk naik, termasuk Dayan.
Kapten Amir untuk meledakkan lapangan udara tersebut berhasil. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan semoga kita semua bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan di era modern ini ya cuy. Oke, saya Vicky dari Dona Film pamit, dan sampai jumpa di video selanjutnya.